Honor of Kings yang digadang-gadang akan menjadi Mobile Legends killer akhirnya bernasib sama seperti para penantang Mobile Legends sebelumnya. Sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau disclaimer dulu bahwa pembahasan ini hanya mencakup pasar game Indonesia saja. Jadi buat kalian yang nanti komen, Bang, tapi kan Honor of Kings game yang paling banyak dimaini di dunia, Bang. Bang, tapi kan Honor of Kings ini, Bang. Bang, tapi kan Hawk itu, Bang. Ya, aku tahu Honor of Kings adalah game mobile yang paling banyak dimainkan di dunia. Bahkan, jika dibandingkan dengan Mobile Legends sendiri nggak masuk top 10 game terlaris di dunia menurut Databox. Tapi, kenapa game terlaris di dunia ini belum bisa mengalahkan Mobile Legends di pasar game mobile Indonesia? Mari kita bahas. Sudah cukup lama Honor of Kings dirilis di Indonesia. Pada awal perilisan global Honor of Kings di tanggal 20 Juni yang lalu, Honor of Kings ini benar-benar meledak kawan-kawan. Banyak sekali gamers yang antusias untuk mencoba game ini. Tencent sebagai induk perusahaan game ini juga melakukan banyak sekali langkah marketing yang cukup berani. Mulai dari menyewa banyak influencer, konten kreator, bahkan menteri. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan selamat atas peluncuran Global Honor of Kings. Aku nggak tahu kayak mana cara mereka bisa ngajak Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno untuk mengucapkan selamat atas perilisan mereka. Tapi ini benar-benar gokil kawan-kawan. Cuma Tencent yang bisa melakukan hal ini. Berbagai macam strategi dilakukan oleh Tencent agar Honor of Kings bisa mendapat banyak player di Indonesia. Dari mulai fitur dalam game itu sendiri seperti voice pack bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Selain itu, Honor of Kings juga ngasih bansos besar-besaran untuk para playernya. Dari mulai hero gratis, skin gratis, item-item gratis, yang tentunya ini sangat menarik, apalagi buat kalian yang suka gratisan. Mereka juga ngadain event turnamen global dan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah di event global tersebut. Bahkan mereka juga membuat platform khusus untuk para konten kreator yang disebut Hawk Creator Camp. Usaha yang dilakukan Tencent untuk memasarkan Honor of Kings tentu tidak sia-sia. Dengan cepat, Honor of Kings menjadi perbincangan banyak orang, khususnya di kalangan gamers. Apalagi nggak sampai 1 bulan, game ini berhasil menjadi top game yang paling banyak di-download di Play Store dan App Store. Namun, dengan semua hype tersebut, nyatanya Honor of Kings belum bisa menggeser Mobile Legends di pasar game mobile Indonesia. Ada beberapa blunder yang dilakukan oleh Tencent yang bikin orang Indonesia males mainin game Honor of Kings ini. Yang pertama terkait iklan Honor of Kings yang nyenggol Mobile Legends. Kalian pasti tahulah, sempat ada beberapa iklan dari Honor of Kings yang nyenggol Mobile Legends. Bang, bahas iklan HOK yang nyindir ML. Baiklah, setelah perilisan HOK ke global, HOK emang melakukan. Kenapa iklan Honor of King itu nyenggol banget? Bahkan mereka menyebut kompetitornya secara langsung, yang tidak lain adalah Mobile Legends. Lah, emang boleh bang? Oke. Ada satu hal yang membuat gua agak heran sekaligus miris. Yap, hal yang gua maksud yaitu dari iklan promosinya yang kelihatan menyindir sebuah game. Sementara Mobile Legends sendiri memiliki komunitas yang sangat kuat di Indonesia. Banyak juga kemudian gamer serta influencer yang terkenal berkat game MOBA analog satu ini kawan-kawan. Contohnya Just No Limit. Pada tahun 2018, Just No Limit merupakan sebuah anomali yang ada di YouTube. Dalam waktu hanya 5 bulan, dia mampu mengumpulkan 1 juta subscribers dengan hanya bermodal main Mobile Legends. Gila nggak tuh? Menyenggol Mobile Legends tentunya adalah satu kesalahan besar, mengingat kuatnya komunitas Mobile Legends yang ada di Indonesia. Bisa dibilang hampir semua gamers di Indonesia main atau setidaknya pernah main Mobile Legends. Dan banyak di antara mereka berada di usia 16-20 tahun. Yang mana orang-orang di usia tersebut belum bisa memanajemen emosinya dengan baik. Tentu mereka tidak suka melihat game yang paling mereka sukai, yang paling sering mereka mainkan, diejek, dibina, dijelek-jelekan, diapain lah gitu ya kan. Honor of Kings berpikir player Mobile Legends di Indo akan berpindah game dengan mengatakan Mobile Legends buruk, Honor of Kings lebih baik.
Meski itu benar sekalipun, tentu orang tidak suka jika apa yang mereka sukai diejek ataupun dijelekan. Dan ini malah menjadi senjata makan tuan untuk Honor of Kings. Kemudian Honor of Kings juga melakukan blunder ketika mengadakan event kolaborasi voice pack dengan Coach Justin. Tapi ada jomok yang nggak sengaja ikut masuk. Meskipun mereka sudah mengklarifikasi bahwa ini adalah sebuah kesalahan sistem yang seharusnya voice pack lagi batuk itu khusus untuk Filipina aja. Tapi voice pack lagi batuk itu baru hilang setelah 1 minggu dari klarifikasi tersebut. Banyak kali meme yang bertebaran di internet mengenai Honor of Kings yang promosi kaum lagi batuk itu. Apalagi di Facebook, wah banyak kali, sumpah banyak kali. Berbagai macam hujatan dilontarkan oleh netizen Indo terhadap Honor of Kings yang mempromosikan kaum lagi batuk itu. Dan salah satu yang paling aku ingat yaitu adalah singkatan Honor of Kings, Hok digabungin sama Mok jadi Hok-Mok. Hok-Mok nggak tuh? Karena blunder voice pack ini, banyak gamers Indo yang akhirnya memutuskan untuk menguninstall game ini. Ya sayang sekali ya, padahal itu adalah sebuah kesalahan sistem. Nah yang terakhir ini aku nggak tahu blunder atau enggak ya, tapi pada pembaruan update dan reset season kemarin, setelah melakukan update, semua data yang sudah terdownload malah hilang dan harus download ulang kawan-kawan. Tentunya ini bikin males dan jengkel, apalagi buat player yang nggak punya wifi di rumah dan harus download pakai paket data. Aku juga sempat males mainin Hok lagi gara-gara ini. Karena pas reset season kemarin, aku udah semangat banget tuh mau langsung push rank gitu kan, biar langsung sampai Grandmaster. Malah disuruh download ulang, kayak nggak jadi gitu kan, jadinya males. Udah gitu, abis diupdate, grafiknya malah ngebug. Hero-ku jadi nggak ada shadow-nya, nggak ada bayangannya. Padahal ini udah di set di grafik high. Nah, aku mau ini ya kawan-kawan ya, mau nanya sama kalian nih kawan-kawan. Nah ini kan nih, di sini kita lihat kan ini medium, ini normal, yang ini high. Nah di high ini kan udah terbuka nih guys, nih settingan high aku nih kan. Nah ini kan seharusnya ada bayangan kan, seharusnya ada bayangan kawan-kawan. Ini high, ini aku udah high juga, ini aku udah render hero-nya ada paling high juga. Tapi kenapa pas kita tes di match, bayangan hero-ku tuh nggak ada kawan-kawan. Nah, kita lihat nih di sini nih. Nih, kalian bisa lihat nih, bayangan hero-ku nggak ada coy. Padahal udah di setting grafiknya high semua. Ini udah high. Yang ini juga udah high. Tapi kenapa nggak ada ya kawan-kawan ya? Dan ini ditambah tulisannya ngebug lagi nih. Kacau sih ini kalau kayak gini. Jadi males udah maininnya. Muntun sebagai developer Mobile Legends tentunya nggak tinggal diam. Sebagai game MOBA mobile nomor 1 di Indonesia, bukanlah satu hal yang sulit untuk mempertahankan eksistensi mereka. Karena sebelumnya mereka juga pernah mengalami hal yang sama ketika League of Legends merilis versi mobilenya yaitu LoL Wild Rift pada tahun 2020. Meski digadang-gadang akan menjadi Mobile Legends killer, namun nyatanya Wild Rift tidak mampu mengalahkan Mobile Legends di pasar game Indonesia. Strategi yang dilakukan Muntun untuk mempertahankan eksistensi Mobile Legends bisa dibilang cukup bagus dan cukup menarik. Mereka membuat update besar-besaran yang mengubah wajah Mobile Legends. Proyek ambisius ini mereka sebut dengan Project Next. Nah, selain Project Next ini, Mobile Legends juga bagi-bagi bansos untuk para playernya, ya kayak skin gratis, hero gratis, item-item gratis gitu ya kan, agar playernya nggak berpindah ke game Wild Rift. Strategi ini juga digunakan kembali oleh Muntun untuk melawan Honor of Kings. Bahkan, langkah Muntun kali ini cukup berani. Pertama dalam sejarah Mobile Legends, Muntun menggratiskan hero dengan tag kolektor. Ya walaupun harus nguli dulu ya, dan juga itu pun skin kolektornya skin kolektor Natalia. Yang mana kalau Natalia hilang ya, efek skinnya jadi nggak kelihatan. Ini Muntun niat ngasih skin kolektor gratis apa enggak ya kan? Setelah 4 bulan berlalu, hype dari Honor of Kings juga mulai turun. Honor of Kings juga tidak lagi menjadi top game yang paling banyak di-download di Play Store dan App Store. Dan pada akhirnya Mobile Legends menang lagi.
Apakah setelah ini Muntun akan balik ke setelan pabrik dan Mobile Legends akan menjadi MOBA kikir lagi? Kita lihat aja kayak mana ke depannya. Untuk Honor of Kings sendiri sebenarnya ada cara yang sangat ampuh untuk mengalahkan popularitas Mobile Legends. Caranya yaitu dengan subscribe channel ini. Caranya yaitu dengan memonopoli sosial media, baik itu YouTube, TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. Honor of Kings harus selalu menjadi yang teratas di platform-platform tersebut sampai tercipta semacam sebuah ilusi kebenaran, yaitu ketika sesuatu yang asing mulai terasa menjadi biasa bahkan menjadi culture karena informasi mengenai hal tersebut disampaikan secara terus-menerus. Menurut kalian sendiri gimana? Apa yang harus dilakukan Tencent agar Honor of Kings setidaknya bisa menyaingi Mobile Legends di pasar game mobile Indonesia dalam hal popularitas? Kenapa aku bilang dalam hal popularitas? Karena menurut aku sendiri, game Honor of Kings itu sudah jauh-jauh lebih baik jika kita bandingkan dengan Mobile Legends, entah itu dari segi grafik maupun gameplaynya. Oke kawan-kawan semua, sekian untuk video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Peace out.